Perkenalkan, saya Rizka Amalia Mutia. Saya akan menjelaskan mengenai pertemuan awal, proses audit, dan pengumpulan data. Sebelum melaksanakan auditing, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Setiap auditor harus melaksanakan audit sesuai rencana yang disepakati sesuai dengan program audit. 2. Setiap auditor harus menggunakan daftar pertanyaan atau checklist untuk menemukan fakta. 3. Auditor harus menyampaikan pertanyaan secara sistematik dan jelas. 4. Auditor harus selalu mencocokkan temuan audit dengan data-data di lokasi. 5. Setiap auditor harus selalu menjaga hubungan baik dengan teraudit. Tahapan audit pada pertemuan awal adalah sebagai berikut. 1. Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim. 2. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan anggota tim. 3. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit. 4. Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada checklist yang telah dibuat pada saat audit dokumen atau sistem. 5. Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian, yaitu segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar atau segala sesuatu yang berpotensi menyimpang. Setelah proses verifikasi selesai, maka auditor melaksanakan rapat internal. Rapat tersebut dipergunakan untuk merumuskan temuan-temuan yang telah didapatkan oleh setiap auditor dan menemukan kategori temuan tersebut. Temuan bisa merupakan ketidaksesuaian dan observasi. Pengumpulan data audit dilakukan dengan 1. Wawancara dengan pengelola atau stakeholder. 2. Pemeriksaan dokumen atau rekaman. 3. Pengamatan terhadap aktivitas atau proses. 4. Pengamatan terhadap kondisi lapangan. Menyusun kertas kerja. Menurut SA seksi 339 paragraf 5, kertas kerja memperlihatkan kecocokan antara catatan akuntansi, laporan keuangan, informasi lain, dan standar auditing yang diterapkan dan dilaksanakan oleh auditor dengan isian dokumen meliputi standar pekerjaan 1, yaitu berisi mengenai perencanaan, pemeriksaan, dan supervisi. Standar pekerjaan 2 berisi mengenai pengendalian intern untuk merencanakan audit, menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian. Standar pekerjaan 3 yaitu mengenai bukti audit, prosedur audit, pengujian untuk sebagai dasar memadai menyatakan pendapat atau laporan keuangan auditan. Langkah-langkah dalam mengklarifikasi hasil observasi. Yang pertama yaitu berkenalan dengan wakil manajemen, internal auditor, dan audit komite dari perusahaan audite. Yang kedua, menyampaikan jadwal dan tujuan dari perencanaan audit. Yang ketiga, perkenalan petugas yang akan terlibat dalam proses audit. Yang keempat, jika klien tersebut baru, maka perlu berkeliling melihat-lihat kondisi operasional dan lingkungan perusahaan. Yang kelima, jika sebelumnya auditor sudah pernah diperiksa oleh auditor lain, maka harus memeriksa status temuan yang pernah ada sebelumnya. Yang keenam, menuangkan dan menyusun perencanaan waktu untuk setiap tahapan yang akan diambil dalam proses audit. Kemudian meminta izin untuk beberapa hal. Selanjutnya, pengelolaan proses audit. Sebelum melakukan proses audit, para auditor mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, mengenali proses yang akan diaudit, baik itu proses input, output, pelaksana, dan pengguna. Yang kedua, memahami persyaratan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga, mengetahui resiko kegagalan dalam proses. Yang keempat, mengulas kesesuaian dokumentasi. Yang kelima, membuat daftar pertanyaan yang diperlukan. Selanjutnya, pertemuan akhir.
Tahap akhir pelaksanaan audit adalah rapat penutupan oleh tim auditor. Dalam rapat ini dipimpin oleh ketua tim auditor atau lead auditor dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, melengkapi formulir ketidaksesuaian. Yang kedua, meninjau semua ketidaksesuaian. Yang ketiga, tinjauan secara kolektif terhadap ketidaksesuaian untuk mengidentifikasi temuan mayor. Yang keempat, mempersiapkan kesimpulan audit. Dan yang terakhir, mempersiapkan agenda rapat penutupan atau closing meeting. Ada pula dalam rapat penutupan kegiatan audit lapangan, diantaranya adalah yang pertama, ketua bersama anggota tim audit mengadakan rapat penutupan audit dengan teraudit membahas temuan audit untuk disepakati. Yang kedua, ketua tim audit dan teraudit bersama-sama menandatangani daftar temuan audit. Yang ketiga, ketua auditor menyerahkan form PTK untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian dan rencana tidak lanjut pada setiap temuan audit. Yang keempat, ketua tim audit menutup acara audit, dan yang terakhir, ketua tim auditor menyerahkan laporan audit kepada klien.